warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan menceritakan sebuah cerita anak yang berjudul Jack dan Pohon Kacang. Pada zaman dahulu, hiduplah seorang janda dengan seorang anaknya yang pengangguran. Anaknya yang bernama Jack tidak mau bekerja karena dia seorang yang pemalas. Itulah kenapa mereka tidak mempunyai cukup uang. Bu, apakah ada yang bisa dimakan? Aku lapar. Hari berlalu, mereka pun semakin miskin dan pada akhirnya ingin menjual sapinya karena dia juga tidak bisa memberi makan sapi itu. Ibu Jack menyuruh Jack untuk membawa sapi itu ke pasar dan menjualnya dengan harga yang terbaik. Dengan begitu, mereka bisa beli makanan. Di perjalanan, Jack bertemu dengan seorang kakek yang terlihat sangat aneh. Sang kakek melihat sapi itu dan berkata kepada Jack, "Hai nak, jika kau memberikan sapi itu, aku akan memberikan barang berharga." Jack sangat senang mendengarnya. Kakek itu mengeluarkan 5 butir kacang dari sakunya. Kacang? Tapi ini adalah kacang ajaib. Jack awalnya tidak mempercayai si kakek. Tetapi sang kakek terus membujuknya. "Dengar nak, kau terlihat seperti anak yang baik. Ambillah kacang ini. Kau tak akan menyesal. Percayalah padaku." Jack pun mempercayai kakek itu dan memberikan sapi itu sebagai pengganti kacang ajaib. Senang dengan barter yang dilakukannya, Jack berlari pulang. "Bu, lihat apa yang aku dapat." Lihat Jack pulang dengan gembira. Ibunya pikir Jack menjual sapi itu dengan harga yang mahal. Tetapi ketika Jack menunjukkan kacang ajaib, ibu Jack menjadi sangat marah. Dia melempar kacang ajaib ke halaman dan menyuruh Jack masuk ke dalam kamarnya. "Kau dihukum untuk diam di kamar sampai kusuruh keluar, dan tak ada makan malam untukmu." Keesokan paginya, Jack melihat keluar jendela dan tak percaya apa yang dia lihat. Dari jendela kamarnya, Jack dapat melihat sebuah pohon yang tumbuh sangat tinggi. Ini bukan pohon biasa, ini adalah pohon kacang ajaib. Jack pun melompat ke pohon ajaib dari jendelanya. Dengan cabang pohon itu, Jack pun menaiki pohon ajaib. Akhirnya Jack sampai di tempat yang asing, yang Jack pun tidak tahu itu di mana. Jack melihat jalan yang berbunga dan rumah yang sangat besar. Di ujungnya, Jack pun mendekati rumah itu dan mengetuk pintunya. Seorang raksasa wanita, dan Jack pun menjawab, begini, aku mau bertanya, apakah Anda punya makanan?" "Iya, aku punya. Tapi kau harus pergi sebelum suamiku datang, karena dia suka makan anak-anak." Tentu saja Jack merasa sedikit takut, tapi juga sangat lapar. Baru saja Jack duduk di meja untuk makan, ia mendengar suara di luar berbicara kepada si wanita ini. Aku mencium aroma anak-anak. Dimasak pun tidak apa-apa, aku sangat suka daging anak-anak." Raksasa wanita memanggil Jack. "Bersembunyilah di oven dulu, nak." Jack pun bersembunyi di dalam oven. Raksasa masuk ke dapur dan mencium bau udara. "Aku mencium bau anak." "Kau salah, ini adalah daging yang kuberikan ke kucing kemarin." Setelah raksasa selesai makan, dia mulai menghitung emasnya. Tak lama kemudian, raksasa lelah menghitung emasnya, lalu tertidur. Jack pun keluar dari oven dan mengambil sekantung emas. Jack pun melempar kantung itu ke bawah pohon dan turun sambil berpegangan kepada pohon kacang.
Jack menemukan kantong emas yang diambilnya tadi dan berlari pulang. Saat ibu Jack melihat emas, ia sangat senang. Sejak hari itu, mereka tidak pernah miskin atau kelaparan lagi. Tetapi selama beberapa bulan, emas mereka pun habis. Tanpa ada pilihan lain, Jack pun memanjat pohon ajaib dan pergi ke rumah raksasa. Kali ini, istri raksasa sangat curiga kepada Jack. "Terakhir kau di sini, sekantung emasku hilang." Tetapi dia merasa kasihan kepada Jack dan mengundangnya masuk. Tak lama kemudian, raksasa pun pulang. Aku mencium aroma anak-anak lagi. Aku selalu suka rasa anak-anak." Mendengar suara raksasa, Jack pun melompat ke dalam oven. Setelah selesai makan, raksasa meminta istrinya untuk membawakan ayamnya. Saat istrinya membawakan ayam itu, raksasa memerintahkan ayamnya untuk bertelur. Jack sangat kaget. Ayam itu mengeluarkan telur emas. Dan saat raksasa tidur, Jack keluar dari oven dan segera mengambil ayam itu untuk dibawanya ke rumah. Berkat telur emas, Jack pun kembali kaya. Tetapi setelah berapa lama, Jack ingin mencoba keberuntungannya lagi dan memanjat pohon ajaib itu. Kali ini Jack masuk ke rumah raksasa melalui jendela, dan Jack pun bersembunyi di pot tembaga besar. Tak lama raksasa pun pulang. Aku mencium aroma anak-anak. Aku suka daging anak-anak." Kali ini istri raksasa ingin Jack tertangkap. Jika di sini ada anak-anak, pasti dia ada di dalam oven. Tentu saja Jack bersembunyi di tempat lain. Raksasa dan istrinya bertekad untuk menemukan Jack. Mereka tak bisa menemukannya. Setelah mereka selesai makan, raksasa menaruh harpa emas di meja, dan dia memerintahkan, "Bermainlah." Dengan mengalunkan lagu tidur, raksasa pun kembali tertidur. Jack melihat harpa itu dan lalu memanjat untuk mengambil harpa itu. Tetapi terjadi sesuatu yang tidak terduga. "Tolong!" Harpa itu pun berteriak. Jack pun melompat dari meja sambil membawa harpa di punggungnya. Raksasa terbangun dan sambil mengejar Jack. Jack pun meluncur ke pohon kacang secepat mungkin dan disusul oleh raksasa. Saat Jack tiba di rumah, memanggil ibunya, "Bu, cepat bawakan aku kapak." Mereka berdua memulai menebang pohon kacang. Dan akhirnya pohon dan raksasa terjatuh dengan suara yang sangat keras. Mereka pun selamat dari raksasa. "Akhirnya kita selamat, Bu." Mereka memang selamat, tetapi Jack menyesal dengan segala perbuatannya. Dia hampir mati karena keserakahannya. Jack pun berjanji kepada ibunya tidak akan mencuri lagi dan akan bekerja dengan keras. Sejak saat itu, Jack dan ibunya tidak pernah kekurangan lagi.
Ya, mereka mempunyai ayam yang bisa bertelur emas, tetapi Jack tidak malas bekerja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.